beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-601 ini didukung oleh para pemain Renet sebagai Ayu Wandira, Harry sebagai Rayuyu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Jeger sebagai Rabanyak, Tanpek sebagai Rapangsa, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sementara itu, Ayu Wandira berusaha meninggalkan goa. Bocah perempuan itu berjalan terseok-seok di antara pohon-pohon liar. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya nampak sangat lemah. Aku harus pergi sejauh-jauhnya. Mereka itu orang-orang jahat. Mereka pasti akan berbuat jahat kepadaku. Nenek Ragarunting. Di mana Nenek Ragaruntingnya sekarang? Tolonglah aku, Nek. Tolonglah aku. Aku dikejar orang-orang jahat. Kalau saja ada Nenek Ragarunting, mereka tentu tidak akan berani mengganggu aku. Nenek Ragarunting pasti akan dapat mengusir mereka semuanya. Aduh, kepalaku pusing. Pusing sekali. Tolong, Nek. Tolong aku, Nek.
Bocah itu pasti belum pergi jauh dari tempat ini. Kita harus dapat menemukannya. Sebaiknya kita cari saja dengan jalan kaki. Dengan begitu kita bisa menyusup-nyusup di antara rumpun semak belukar. Ya, benar. Kita tinggalkan saja kuda-kuda kita di tempat ini. Boleh. Aku setuju. Ayo. Hop. Aku melihat ada tapak-tapak kaki di sekitar tempat ini. Pasti bocah perempuan itu baru saja melewati jalanan setapak ini. Kalau begitu kita cari segera, Rawedeng. Kita obrak-abrik saja tempat ini. Aku sudah tidak sabar lagi, Rawedeng. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa dengan dikawal beberapa orang prajurit Majapahit segera memeriksa daerah sekitar tempat itu. Ada yang menyimpangkan rumpun semak belukar, ada yang memeriksa di sela-sela batu. Semuanya bergerak dengan terengginas untuk menemukan Ayuandira. Hah, setan kecil. Bocah perempuan itu seperti lenyap di telan bumi. Aku tidak melihat gua yang lain yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Semua tempat yang kita curigai sudah kita periksa dengan seksama, Rawedeng. Wah, kita tidak boleh gagal, Rayuyu. Itulah perintah Gusti Ramapati. Oh, lihat, Rawedeng. Rabanyak dan Rapangsa berlari-lari kemari. Kami telah menemukannya. Kami telah menemukan bocah perempuan itu. Dia tergeletak di sana. Rabanyak, benar apa yang kau katakan? Sungguh, Rawedeng. Kami telah menemukannya. Ya, bocah itu pingsan. Tubuhnya sangat lemah. Oh, ayo kita ke sana. Bocah itu tidak boleh mati. Kita harus membawanya ke Majapahit dalam keadaan hidup. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa bergegas melangkah menuju ke sebuah gundukan batu. Beberapa orang prajurit mengiring mereka di belakang. Mereka segera melihat seorang bocah perempuan tergeletak di atas batu. Dialah Ayuandira. Rawedeng kelihatan sangat lega dan puas. Laki-laki bertubuh agak kurus itu mendekati Ayuandira yang masih dalam keadaan pingsan berat. Nah, akhirnya kita dapat menemukan bocah sinting ini. Kali ini kita tidak akan mengecewakan Gusti Ramapati. Tapi benarkah bocah perempuan ini yang kita cari-cari, Rawedeng? Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Tak ada seorang pun manusia menyaba daerah ini. Aku yakin bocah perempuan itulah yang bernama Ayuandira. Sayang sekali. Dia dalam keadaan pingsan. Masih untung dapat kita menemukannya, Rawedeng. Kalau sampai kali ini pun kita gagal, Gusti Ramapati pasti akan sangat kecewa dan kita semua pasti akan kena damprat. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita angkat bocah ini dan kita naikkan ke atas kuda. Mudah-mudahan saja dia segera sadar kembali sehingga kita bisa menanyakan sesuatu kepadanya. Ketika Rawedeng dan Rayuyu baru saja akan bergerak untuk mengangkat tubuh Ayuandira, mendadak dari balik kerumbul semak belukar muncul seorang wanita tua. Kau mau kalian apakan bocah perempuan itu, Kurang ajar. Pergilah dari tempat ini. Jangan mengganggu kami. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Kalianlah yang telah mengganggu ketenangan tempat ini, tahu? Hei, nenek-nenek jelek. Jangan turut campur urusan kami. Kami akan membawa bocah perempuan ini ke Majapahit. Jangan sentuh dia. Apa? Apa katamu, nenek? Kataku, jangan sentuh dia. Jebah, setan tua.
Kau berani melarang kami, ha? Tunggu, Rayuyu. Tunggu. Siapa kau ini, wanita tua? Mengapa kau melarang kami membawa bocah perempuan ini? Sebab dia adalah cucu kesayanganku. Bohong, penipu. Apa buktinya bahwa dia adalah cucumu? Percaya atau tidak, dia adalah cucuku. Dan aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu cucuku yang sedang tidur nyenyak ini. Bersetan dengan omonganmu. Ayo, Rayuyu. Rapanya, Rapangsa. Ayo cepat. Kita bawa bocah ini sekarang juga. Ayo. Awas ya. Kalau kalian nekat mau mengganggu cucuku, maka aku akan bertindak lebih jauh lagi. Apa yang bisa kau lakukan terhadap kami, nenek-nenek keparat? Sudahlah. Ayo, kita bawa dia. Iya. Setan tua. Apa yang telah kau lakukan ini? Bukankah aku sudah membuktikan kata-kataku, ha? Aku tidak mau kalian mengganggu cucuku. Biarkan dia di situ. Cepat, nyahlah kalian. Aku tidak membutuhkan kehadiran orang-orang seperti kalian. Di sini bukan tempat kalian. Tahu? Kalau kalian masih nekat berdiri di situ, maka kalian akan menjadi korban selendang kuningku ini. Iya. Keparat. Hati-hati, Rayuyu. Nampaknya iblis tua ini mempunyai sesuatu yang diandalkan. Kita bekuk saja beramai-ramai. Masa kita sebanyak ini dapat dikalahkannya? Ya. Hei, perempuan tua. Kami sudah memberi peringatan kepadamu. Dan sekarang adalah peringatan yang terakhir kalinya. Kalian tahu siapa kami? Aku tahu. Aku tahu siapa kalian. Kalian pastilah prajurit-prajurit Majapahit. Nah, bagus, bagus. Bagus kalau kau tahu siapa kami. Sekarang dengar. Kami mempunyai urusan dengan bocah perempuan ini. Kami akan segera membawanya ke Majapahit atas perintah Gusti Ramapati. Enak saja. Kalau kalian membawa cucuku, lalu aku harus tinggal bersama siapa? Hah? Lagi pula cucuku bukan barang yang bisa dibawa ke sana kemari. Cepat angkat kaki dari sini sebelum aku marah besar. Bagus, kalau begitu keinginanmu. Jangan kau menyesal, perempuan tua. Ayo, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan kalian prajurit-prajurit Majapahit. Kepung wanita tua ini, ringkus dia. Kalau melawan, bunuh saja. Biar ku penggal batang lehernya. Terjadilah pertarungan sengit. Rawedeng dan teman-temannya berusaha meringkus perempuan tua yang tak lain adalah Nini Ragarunting. Sementara prajurit-prajurit Majapahit berusaha membokong perempuan tua itu dari arah belakang. Beberapa kali Nini Ragarunting lolos dari sergapan lawan, dan dia tidak mau tinggal diam. Dia balas menyerang dengan selendang kuningnya. Dalam dua gebrakan, dia sudah berhasil merobohkan 5 orang prajurit. Melihat orang-orangnya roboh tak berkutik lagi, Rawedeng bukannya menjadi kecut. Bahkan sebaliknya, dia menyerang dengan lebih garang. Sebenarnya Nini Ragarunting yakin dapat memenangkan pertarungan. Tapi mendadak dia khawatir melihat keadaan Ayuwandira. Bocah perempuan itu masih tergeletak pingsan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nini Ragarunting semakin cemas melihat keadaan Ayuwandira. Maka begitu dia memperoleh kesempatan, tubuhnya segera melayang, dan Ayuwandira sudah berada dalam dekapannya. Orang
Dia kabur, Rawedeng. Dia membawa lari bocah itu. Jangan biarkan dia lolos. Ayo kejar! Kejar dan tangkap perempuan tua itu. Ayo kejar! Kita gagal lagi, Rawedeng. Kita gagal lagi. Setan alas! Kita benar-benar sial! Kita pasti akan kena damprat Gusti Ramapati. Apa perlu kita kejar lagi perempuan tua itu? Tidak usah banyak. Jelas perempuan tua itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Kita tidak akan mampu menghadapinya. Kalau begitu apa yang bisa kita kerjakan, Rawedeng? Iya, sayang sekali. Mestinya kita bisa membawa bocah itu ke Majapahit sekarang juga. Sial, benar-benar sial. Tapi sudahlah, ayo kita kembali ke Majapahit. Biar nanti aku yang melaporkannya kegagalan ini kepada Gusti Ramapati. Tapi kalian harus membantu aku bicara di depan beliau ya. Dengan penuh rasa kecewa, Rawedeng dan teman-temannya segera kembali ke Majapahit. Sementara itu Nini Ragarunting terus membawa kabur Ayuwandira. Dia menggendong Ayuwandira menyusuri kaki-kaki bukit. Tak lama kemudian dia sudah tiba di depan sebuah gua. Perlahan-lahan Nini Ragarunting membaringkan Ayuwandira di ruangan gua. Ayu, apa saja yang kau alami, Nduk? Mengapa kau bisa sampai ke tempat ini? Apa kau diusir oleh pamanmu? Kasihan kau, Ayu. Wajahmu sampai pucat begini. Dan tubuhmu lemah sekali. Aduh, kasihan sekali kau, Nduk. Ada apa, Ayu? Syukurlah kau sudah sadar kembali. Aku Nek Ragarunting. Apa, Nduk? Ini nenekmu ada di sini ya. Nenekmu ada di sebelahmu. Nenek Ragarunting, tolonglah aku, Nek. Di mana kau, Nek? Mereka itu orang-orang jahat. Mereka mau menculik aku, Nek. Ayu, kau tidak usah cemas ya. Mereka sudah nenek usir. Mereka semuanya sudah pergi sekarang, ya. Siapa kau ini? Tenanglah, Ayu. Tenanglah. Coba kau perhatikan baik-baik. Coba lihat baik-baik. Apa kau sudah lupa pada Nenek Ragarunting? Nenek Ragarunting? Iya. Benarkah kau Nenek Ragarunting? Iya, benar, Nduk. Akulah Nenek Ragarunting. Rupanya Sang Hyang Widi masih mempertemukan kita kembali. Nenek Ragarunting, jangan tinggalkan aku lagi, Nek. Tidak, Nduk, tidak. Nenek tidak akan meninggalkanmu lagi, ya. Aku tidak mau tinggal di Majapahit, Nek. Aku mau tinggal bersamamu. Aku mau tinggal bersamamu selama-lamanya. Ayuwandira, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Tidak akan melepaskanmu lagi.
Maka demikianlah, akhirnya Ayuandira bertemu kembali dengan Nini Ragarunting. Nini Ragarunting merasa sangat terharu. Demikian pula Ayuandira. Mereka berpelukan sesaat lamanya, seolah-olah tak ingin dipisahkan kembali. Malam harinya, Ayuandira kelihatan sudah menjadi lebih baik. Nini Ragarunting menyuapinya bubur kacang manis. Selanjutnya mereka lalu bicara tentang pengalamannya masing-masing. Waduh, Ayu, semenjak berpisah denganmu, Nenek Ragarunting selalu dirundung kesedihan. Aku selalu ingat padamu, Nduk. Siang hari hatiku tidak bisa tenang, malam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku juga, Nek. Aku selalu ingat Nenek Ragarunting. Aku tidak kerasan tinggal di Majapahit. Apa kau sering dibentak oleh pamanmu? Kalau kau nakal, kau pasti akan dimarahi pamanmu. Tidak, Nek. Paman Kamandanu orangnya sabar dan baik. Begitu juga Bibi Sakauni. Tapi, aku tidak kerasan tinggal di Majapahit. Aku merasa tidak cocok. Aku lebih bahagia tinggal bersama Nenek Ragarunting. Kembali Nini Ragarunting memeluk Ayuandira. Air matanya menetes perlahan. Merasa gembira dan bahagia karena mereka bisa bertemu kembali. Nini Ragarunting segera merawat Ayuandira yang tubuhnya masih nampak sangat lemah. Setelah makan bubur kacang manis malam harinya, Ayuandira nampak lebih segar. Nini Ragarunting kelihatan sangat gembira. Mereka lalu bercakap-cakap tentang pengalamannya masing-masing. Waduh, Ayu, setelah kita berpisah dulu, hatiku selalu dirundung kesedihan. Aku selalu teringat padamu. Siang hatiku tidak pernah tenang, dan malam hari aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku pun tidak bisa makan dengan enak. Aku selalu teringat padamu, Nduk. Aku selalu memikirkanmu. Aku juga begitu, Nek. Aku tidak kerasan tinggal di Majapahit. Aku selalu ingat Nenek Ragarunting. Oh, mengapa kau tidak kerasan tinggal di Majapahit? Apakah paman dan bibimu galak? Tidak, Nek. Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni orangnya baik dan sabar. Tapi, aku tidak kerasan tinggal di Majapahit. Aku merasa tidak cocok. Aku lebih bahagia tinggal bersama Nenek Ragarunting. Aku boleh kan, Nek, tinggal bersamamu lagi? Tentu saja boleh ya, Nduk ya. Kau boleh tinggal bersama Nenek Ragarunting lagi. Selama-lamanya, Nek? Iya, selama-lamanya. Pokoknya kita tidak akan berpisah lagi. Nenek tidak akan melepaskanmu lagi. Ya. Ada apa, Nduk? Mengapa tiba-tiba wajahmu kelihatan murung? Nek. Golek kayuku, Nek. Mana golek kayu Mandana? Mengapa tidak kau bawa? Tidak, Nek. Aku terpaksa merelakannya. Golek kayu itu sekarang
sudah tinggal bersama Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Kurang ajar. Apakah dia telah merampas golek kayumu? Tidak, Nek. Dia tidak merampasnya. Aku telah memberikannya dengan tulus. Soalnya, Nek, Tuan Putri kelihatannya sangat menginginkan golek kayu itu. Tuan Putri sudah mempunyai banyak sekali golek kayu yang indah-indah. Tapi, dia masih menginginkan golek kayuku. Katanya, golek kayuku sederhana sekali. Sepertinya Tuan Putri senang dengan barang-barang yang sederhana, Nek. Tapi tidak seharusnya dia mengambil dari tanganmu. Golek kayu itu kubuat dengan susah payah untukmu, bukan untuk orang lain. Apakah kau masih bisa membuatnya lagi, Nek? Tentu saja bisa. Aku masih bisa membuatkan berpuluh-puluh golek kayu seperti itu. Kalau begitu, buatkan golek kayu mandana lagi, Nek. Satu saja. Tapi harus sama persis dengan golek kayu milik Tuan Putri. Bisa kan, Nek? Bisa. Kalau Ayu yang minta, tentu Nenek bisa membuatkannya. Jangan khawatir, Dek. Nenek akan melakukan apa saja untukmu, untuk kebahagiaanmu ya. Terima kasih, Nek. Kapan Nenek akan membuatnya? Nanti sabar dulu. Tunggu badanmu menjadi lebih kuat dulu. Jangan buru-buru ya, Nduk ya. Ya, Nek. Aku akan sabar menunggu. Tiga hari kemudian, setelah Ayuwandira menjadi sehat kembali seperti sedia kala, Nini Ragarunting mengajaknya ke tepi hutan. Nini Ragarunting memotong dahan kayu mandana. Kemudian dia mengambil dahan kayu itu 2 jengkal panjangnya. Dan selanjutnya, dia mulai tekun membuat sebuah golek kayu. Ayuwandira duduk mengawasinya sambil sekali waktu bertanya. Golek kayu itu harus sama persis dengan golek kayu milik Tuan Putri ya, Nek? Jangan khawatir, Nduk. Aku akan membuat golek kayu kembaran milik Tuan Putri. Kau nanti akan melihatnya sendiri. Dan kau tidak akan bisa membedakannya. Mana golek kayumu dan mana golek kayu yang sekarang sudah menjadi milik Tuan Putri. Pakaiannya bagaimana, Nek? Pakaiannya juga harus sama persis, kan? Nanti kita akan mencari kain. Kita akan membungkus tubuh golek kayu ini supaya dia tidak masuk angin. Apakah golek kayu bisa masuk angin, Nek? Apakah golek kayu juga bisa jatuh sakit? Bisa, Nduk. Golek kayu buatan Nenek Ragarunting bisa masuk angin, bisa jatuh sakit, bisa menangis, bisa tertawa gembira, dan bisa diajak bercakap-cakap, ya. Tapi ingat, Ayu, golek kayu ini hanyalah sebagai sarana untuk berlatih apa? Untuk berlatih jurus-jurus emban gendong momongan, ya? Waduh, bagus. Bagus sekali kalau kau masih mengingatnya. Iya benar. Golek kayu ini hanyalah sarana untuk berlatih jurus-jurus emban gendong momongan. Lihat nih, matanya sudah jadi. Bagaimana? Apakah sama dengan mata golek kayu milik Tuan Putri? Sama, Nek. Iya, sama persis. Dan nanti aku akan membuat hidungnya. Kemudian mulutnya yang mungil dan lucu. Sabar ya, Nduk ya. Kau tunggu saja sambil bermain-main di sana ya. Tapi jangan bermain-main terlalu jauh. Ya, Nek. Aku akan bermain-main di sebelah sana. Ayuwandira melompat meninggalkan Nenek Ragarunting yang masih sibuk mengukir sebuah golek kayu. Bocah perempuan itu segera bermain-main di bawah pohon kepundung. Dia kelihatan gembira sekali. Wajahnya sudah merah kembali. Dan wajah itu nampak berseri-seri. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin pegunungan yang sejuk. Ayuwandira terkejut ketika mendengar Nenek Ragarunting berteriak memanggil namanya. Ayu,
Ayo, kemari, Nu. Lihat sini, golekmu sudah jadi. Kemari, ayo. Ada apa, Nek? Nah, lihatlah. Golek kayumu yang baru sudah jadi. Bagaimana, Nu? Apakah sama persis dengan golek kayu milik Tuan Putri? Aduh, sama persis, Nek. Benar-benar sama persis. Aku tidak bisa membedakannya lagi. Matanya sama, hidung dan mulutnya juga sama. Nah, sekarang kita tinggal mencari kain untuk membungkus tubuhnya. Dan setelah itu kau bisa memiliki golek kayu ini. Tapi ingat, Ayu, kau harus rajin belajar ya. Kau harus rajin berlatih jurus-jurus emban gendong momongan. Dan sekarang kau sudah jadi lebih besar. Kau tidak boleh nakal lagi, tidak boleh rewel. Dan kau harus menuruti segala petunjuk Nenek Raga Runting ya. Baik, Nek. Nenek Raga Runting orang yang baik. Aku akan menuruti segala nasihatmu. Nah, sekarang coba gendonglah golek kayu ini. Sudah lama sekali aku tidak melihat Ayu Wandira menggendong golek kayu. Ayo, Nu, gendonglah golek kayumu yang baru ini. Baik, Nek. Aduh, cantik sekali golek kayu ini. Kayuku, marilah anakku dan sahabatku. Tidurlah dalam gendonganku. Tidurlah sayang. Tidurlah manis. Besok kita bermain-main lagi ya. Maka demikianlah. Ayu Wandira merasa sangat bahagia karena telah memperoleh golek kayu sebagai pengganti golek kayu yang sudah menjadi milik Tuan Putri. Ayu Wandira kembali hidup dengan tenang bersama Nenek Raga Runting. Mereka masih saja hidup menjadi pengembara. Sekali waktu mereka tinggal di dalam goa, dan pada saat lain mereka tinggal di gubuk-gubuk sederhana. Mereka selalu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, karena memang demikianlah perilaku kehidupan seorang pengembara. Di pagi hari yang cerah itu, istana Kaputren Majapahit nampak asri dan indah. Sang putri Tribuana duduk di atas kursi berukiran indah, sementara Sang Ramapati duduk di lantai pendopo istana Kaputren. Sang Ramapati baru saja melaporkan perihal kegagalan anak-anak asuhnya mencari Ayu Wandira. Ampun Gusti Permaisuri. Sebenarnya mereka sudah dapat menemukan Ayu Wandira. Tapi ya, ternyata selanjutnya mereka gagal membawa bocah perempuan itu kembali ke Majapahit. Ampun Gusti Permaisuri. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sayang sekali Paman Ramapati. Sebenarnya aku sangat mengharapkan Ayu Wandira kembali ke Majapahit. Ampun Gusti Permaisuri. Kalau misalnya hamba masih ditugaskan untuk mencari bocah perempuan itu, hamba masih sanggup. Benar Paman Ramapati. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Tugas menemukan Ayu Wandira dan membawanya kembali ke Majapahit tetap kuserahkan kepada Paman Ramapati. Aku tidak mau tahu. Nah Paman, apakah masih ada hal-hal lain yang perlu kau laporkan?
Sepertinya tidak ada lagi Gusti Permaisuri. Kalau begitu, sudahlah. Paman Ramapati boleh pergi. Aku harus menyampaikan berita kegagalanmu ini kepada putriku. Ampun Gusti Permaisuri. Sekali lagi, hamba mohon ampun beribu-ribu ampun. Sekarang, perkenankanlah hamba minta diri. Sang Ramapati dengan perasaan malu dan kecewa menyembah 3 kali kepada Tuan Putri Tribuana. Setelah itu dia pun bergegas melangkah meninggalkan istana Kaputren. Sementara itu, Putri Tribuana berjalan menuju ke ruangan bilik Putri Tribuana Tunggadewi dengan diiringi oleh 4 orang dayang-dayang. Sang permaisuri melihat Putri Tribuana Tunggadewi sedang bermain-main dengan golek kayu mandana di atas pembaringan. Tunggadewi? Oh, Ibunda Permaisuri, bagaimana Ibunda? Apakah Ayuandira sudah dibawa kembali ke Majapahit? Sabarlah anakku. Paman Ramapati masih mencarinya ke sana kemari. Sabarlah. Suatu saat nanti, dia pasti akan kembali ke Majapahit. Kasihan sekali kalau Ayuandira tidak bisa ditemukan, Ibunda Permaisuri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tunggadewi. Memang kasihan sekali. Mudah-mudahan bocah perempuan itu selalu dilindungi oleh rahmat yang maha kuasa. Mudah-mudahan saja dia diselamatkan di tengah perjalanannya. Iya, mudah-mudahan saja Ibunda Permaisuri. Oh, kasihan kau Ayuandira. Apakah kita masih akan bisa bertemu kembali? Katakanlah golek kayu mandana. Katakanlah, apakah aku dan Ayuandira masih bisa bertemu kembali? Apa? Bisa? Apakah kau tidak berdusta? Kapan golek kayu mandana? Kapan aku dan Ayuandira bertemu kembali? Oh, masih lama sekali katamu. Lama sekali. Kapan ya? Kapan aku bisa bertemu dengan Ayuandira? Paman Kamandanu. Bibi Sakauni. Ada apa, Panji? Mengapa napasmu sampai tersengal-sengal begitu? Duduklah. Apakah ada berita tentang adikmu, Panji? Ada, Bi. Ada berita yang bagus sekali. Berita bagus? Apakah adikmu sudah dibawa kembali ke Majapahit? Tidak, Bi. Paman Rawedeng dan teman-temannya gagal membawa Ayu kembali ke Majapahit. Tapi kabarnya Ayu dibawa kabur oleh seorang nenek-nenek. Ah, pastilah Nini Raga Runting. Benar, Kakang. Pastilah Nini Raga Runting. Dasar bocah sinting. Dia selalu membuat geger saja. Sekarang, dia malah memilih kembali hidup bersama nenek-nenek peot. Sudahlah, Panji. Mungkin Ayu tidak kerasan tinggal bersama kita di istana Majapahit ini. Benar, Panji. Ayu telah menemukan dunianya kembali. Dunia yang semenjak kecil telah digelutinya. Kita tidak perlu merasa khawatir lagi, ya? Benar. Jika dia sudah kembali bersama Nini Raga Runting, pastilah dia akan selamat. Kita tidak perlu khawatir lagi. Tapi bocah itu benar-benar bodoh, Paman. Dia malah senang hidup mengembara. Hanya gara-gara sebuah golek kayu, dia malah minggat dari istana Majapahit. Bukankah dia anak yang bodoh? Adikmu bukan bocah yang bodoh, Panji. Adikmu adalah bocah yang jujur dan berani. Itulah yang bisa kukatakan. Ketika mereka bertiga sedang bercakap-cakap, mendadak 2 orang prajurit bergegas memasuki halaman rumah kediaman Arya Kamandanu. Ada apa, Paman Prajurit? Sepertinya ada sesuatu yang penting yang akan kau sampaikan kepada kami. Benar, Gusti Arya Kamandanu. Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakauni dipanggil menghadap Gusti Prabu.
Gusti Prabu memanggil kami menghadap? Malam-malam begini? Ada apa gerangan? Entahlah, Nini Sakauni. Kami tidak tahu. Kami hanya disuruh memanggil Nini dan Gusti Kamandanu menghadap. Pastilah ada sesuatu yang sangat penting. Tidak biasanya Gusti Prabu memanggil kami menghadap malam-malam seperti ini. Baiklah, kau boleh pergi prajurit. Baik, Gusti Kamandanu. Kami mohon diri. 2 orang prajurit itu menyembah 3 kali sebelum kemudian melangkah pergi. Mereka segera naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Ayo, Wuni. Kita harus segera menghadap Sang Prabu. Dan kau, Panji Ketawang, kau jangan pergi kemana-mana. Baik, Paman. Arya Kamandanu segera mengenakan pakaian keprajuritan, demikian pula Sakawuni, dan setelah itu mereka pun bergegas meninggalkan rumah kediamannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.